Sexism and feminism. Sexism and feminism itu dua topik yang sering banget dibicarain ya di masyarakat kita nih akhir-akhir ini di sosmed gitu. Meskipun hal ini tuh emang berhubungan, tapi tetap aja makna sama dampaknya itu tuh beda banget. Jadi di video ini saya akan ngebahas mengenai apa itu sexism dan apa itu feminism serta gimana sih keduanya itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Akan bahas tentang sexism. Sexism itu tuh diskriminasi atau prasangka yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. Jadi ini tuh mungkin bisa dibilang kayak stereotip gitulah. Jadi sexism tuh biasanya ya lebih nargetin ke perempuan, tapi bisa juga ke laki-laki. Mungkin kalau sexism terhadap perempuan tuh kita udah biasa denger lah, kalau perempuan itu urusannya cuma di dapur, cuma ngurus anak gitu. Kalau sexism terhadap laki-laki tuh biasa gitu. Cowok itu kan tugasnya cuma nyari nafkah, jadi kalau pulang itu nggak perlu lah bantu jaga anak, terus berkomunikasi sama anak, atau bantu istri gitu. Padahal kalau dalam dunia psikologi, laki-laki peran ayah itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak gitu. Salah satu contohnya kalau anak-anak yang ayahnya berperan aktif gitu, confidence-nya mereka tuh jauh lebih tinggi, terus mungkin mereka jauh lebih mengerti dan lebih wise untuk menghandle masalah tuh seperti apa, karena mereka ada kayak dapat rasa perlindungan lah, protection dari ayahnya. Nah, itu kan sebenarnya paradoxical kan. Itu adalah sebuah paradoks gitu, dimana in traditional ways laki-laki itu dibilang kerjanya cuma nyari nafkah, tapi yang sebenarnya the truth adalah baik mau laki-laki udah nyari nafkah, dia tetap harus juga involve ke dalam tumbuh kembang anaknya. Nah, itu one of example of sexism gitu. Yang kedua ada feminisme. Jadi feminisme itu adalah gerakan yang berjuang untuk memperjuangkan kesetaraan gender nih. Jadi zaman dulu kala perempuan itu nggak punya kesempatan untuk bersuara. Misalnya pemilihan presiden apa segala macam tuh nggak ada. Terus perempuan itu nggak boleh sekolah, perempuan itu nggak bisa kerja. Terus mungkin even kalau mereka kerja, salary-nya perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki, karena tanggung jawab perempuan itu kecil gitu. Itu stereotipnya tuh kayak gitu. Nah, tujuan utama feminisme itu tuh untuk melawan patriarki dan ketidakadilan yang ada dalam struktur sosial. Salah satu hasil dari feminisme, pasti kalian sering banget denger ini, dan bahkan akhir-akhir ini tuh viral banget soundnya di TikTok ya, mengenai independent woman gitu. Jadi independent woman itu dimana perempuan itu bisa mengendalikan hidupnya, bisa mandiri secara finansial, terus secara kebebasan dia mau ngapain gitu tuh mereka nggak terkungkung oleh laki-laki lagi gitu. Jadi mereka ya udah they can live their life gitu sendiri tanpa involve dari laki-laki manapun, even dari ayahnya, even dari suaminya. Jadi ya they're just being independent gitu. Being independent itu suatu hal yang it's a good thing gitu. Tapi it's not always a good thing, karena for being too independent itu menurut saya, in my opinion, itu tuh walaupun there's a lot of advantage of being independent, tapi tetap aja ada disadvantage-nya. Mungkin for example disadvantage-nya adalah ketika kita terlalu independent, kita pasti rasa kepercayaan kita terhadap orang lain itu semakin berkurang. Jadi trust issue-nya itu semakin tinggi gitu. Terus kita juga nggak bisa rely on someone. Kita ngerasa kayak semua beban tuh harus kita selesain sendiri, semua masalah tuh kita harus apa ya, nggak bisa lah butuh bantuan orang lain tuh, nggak usah gitu, I can handle it by myself. Tapi balik lagi ke fitrahnya, semua manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita tetap butuh orang lain. Jadi kesimpulannya, baik dari sexism or feminism, itu tuh punya dampak yang gede banget di masyarakat kita. Walaupun nih udah banyak banget kan kemajuan nih kita di era modern ini, tapi masih banyak juga ternyata tantangan yang emang perlu kita hadapin, baik dalam untuk mengurangi sexism atau bahkan memastikan bahwa tujuan utama dari feminisme itu tetap berfokus pada kesetaraan gender, nggak berubah jadi kompetisi antara perempuan dan laki-laki gitu. Nggak ada yang lebih baik, bukan laki, it doesn't mean laki-laki lebih baik dari perempuan lebih baik dari laki-laki. Kita mau perempuan mau laki-laki, kita semua tuh saling melengkapi gitu. Jadi kuncinya mungkin adalah kesadaran dan kolaborasi ya.
gimana caranya kita untuk menciptakan dunia yang jauh lebih adil lagi bagi kita semua, bagi seluruh makhluk hidup. Terima kasih.